Baik semua, kembali lagi di sesi selanjutnya, yaitu kita akan membahas penyakit-penyakit yang ada di hidung lagi, part yang ketiga. Silahkan tonton bagi yang belum nonton part 1 dan part 2. Oke, jadi pembahasan kali ini kita akan bahas tentang dua penyakit, atropik rhinitis dan rhinosinusitis. Nah, atropik rhinitis itu dikatakan dia disebabkan oleh Coccobacillus, juga disebabkan oleh Klebsiella ozeana, dan faktor yang mendukungnya itu kalau misalnya dia ada poor nutrition. Kenapa? Karena dikatakan dia bisa kekurangan zat besi, ya kan. Nah, gejalanya apa sih? Yang pertama ada nasal obstruction, nasal crusting, purulent discharge, anosmia, hidungnya bau. Nah, biasanya keluhan yang paling utama yaitu hidungnya bau. Kalau ada hidungnya bau, curigalah dia atropik rhinitis. Histopatologinya kita temukan ada metaplasia di epitelium, ya kan. Metaplasia itu pergeseran bentuk epitel, ya kan. Nah, lalu kita berikan apa? Regular nasal cleansing, rifampicin, dan surgical. Yang paling khas ya, kita harus ingat ada crusting tadi, purulan dan hidung bau. Anosmia juga dia nggak bisa nyium. Nah, ini obat yang paling khas tadi rifampicin dan regular nasal cleansing. Oke, lanjut. Nah, rhinosinusitis. Rhinosinusitis ini yang khas ya. Kalau kita mau mendiagnosis rhinosinusitis, ya kan, rhinosinusitis itu harus didiagnosis dengan kriteria 2 mayor atau 1 mayor plus 2 minor. Yang 2 mayor, yang mayor itu intinya gini, ngafalinnya. Mayor itu adalah gejala yang hanya boleh terjadi di hidung dan sinus paranasal. Apa saja sih berarti? Ya facial pain. Kenapa? Sinus paranasal kan. Facial cognition sama. Terus hyposmia pada hidung, tidak bisa mencium. Purulent, sekretnya pada hidung juga. Nasal obstruction pada hidung juga kan, tersumbat. Nasal discharge, meler, berarti pada hidung juga. Nah, gejala mayor itu hanya gejala yang terjadi di hidung dan sinus paranasal. Terus gejala minor apa? Gejala minor adalah gejala lain yang di luar situ. Boleh sakit kepala, boleh sakit gigi, boleh demam, boleh menyebabkan sinus, boleh bau mulut ataupun lelah. Kenapa sih sakit kepala itu terjadi? Karena nggak tahu. Terus kalau misalnya sakit gigi dan telinga ini kan kita tahu kalau misalnya yang kena sinus maxillaris dia disebabkan oleh premolar kan, infeksi dari premolar. Kemudian telinga karena ada saluran dari tuba eustachius. Kemudian demam itu karena ada infeksi kan. Kemudian nyeritakan sinus karena ada peradangan pada sinusnya, ya kan. Bau mulut juga sama, bisa karena ada infeksi bakteri. Dan lelah, ya kan, atau malaise. Nah, itu tadi kita sudah kasih tahu diagnosisnya. Sekarang penyebabnya paling sering kalau virus, rhinovirus, ya kan. Virus yang paling sering itu rhinovirus. Yang lain bisa nggak? Bisa. Adenovirus bisa, apa sih, cytomegalovirus apa gitu namanya, influenza bisa, dan lain-lain ya. Terus kalau bakteri apa? Nih, hafalin. Bakteri yang paling sering tuh Streptococcus pneumonia, Staphylococcus pyogenes, Haemophilus influenza, dan Moraxella catarrharis. Itu adalah bakteri tersering yang menyebabkan. Jadi hafalin aja, nih cuma 4 ya. Ini tidak sesusah menghafalkan yang ada di blok imun, ya kan. Obatnya apa? Ya jelas, kalau misalnya bakteri kita berikan amoxicillin, ya kan, buat menghadapi ini semua. Kemudian berikan paracetamol sebagai antipiretiknya untuk mengatasi demamnya. Kemudian regular nasal cleansing boleh, oxymetazoline spray, ini nasal nicotinamide boleh. Oke, selesai itu untuk pembahasan dari rhinosinusitis dan atropik rhinitis. Semoga bermanfaat. Oke, lanjut part 4 kita akan bahas furunkel, corpus alenium, deviasi septinasi, dan poliplasi.